Ambulans dan pemadam kebakaran mulai datang untuk menyelamatkan orang-orang yang pingsan. Namun setelah dipantau lebih jauh, ternyata kondisinya itu lebih parah daripada yang diperkirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to The Myths, The Mythical Story with Nadia. Itaewon, kalian pasti pernah dengar kan? Tragedi Korea Selatan yang baru-baru ini sering dibicarakan di media internasional. Kalau kalian belum tahu, it's okay, karena hari ini aku mau menceritakan ke kalian tentang kronologi lengkap dan update terkini mengenai tragedi di Korea Selatan yang biasa dijuluki dengan nama Itaewon Stampede. Itaewon merupakan sebuah pemukiman yang berada di daerah Yongsan-gu yang berada di kota Seoul, Korea Selatan. Nah, Itaewon ini pernah viral waktu ada drakor namanya itu Itaewon Class. Perlu diketahui bahwa Itaewon-dong ini areanya itu nggak luas. Dia areanya sempit dengan gang-gang kecil. Tapi dengan dijadikannya dia destinasi internasional, Itaewon ini sering dijadikan lokasi untuk event-event besar juga, contohnya seperti Halloween. Pada tanggal 29 Oktober tahun 2022 yang lalu merupakan Halloween pertama yang diadakan di Korea Selatan setelah 2 tahun pandemi. Jadi Halloween itu sebenarnya kan tanggal 31 Oktober ya kan teman-teman. Tapi mungkin karena berdekatan dengan weekend, jadinya orang-orang lebih tertarik untuk pergi ke Itaewon untuk merayakan Halloween itu pada malam minggu sekalian. Nah, sebenarnya juga Halloween itu nggak cuma diadakan di Itaewon. Ada beberapa tempat lainnya yang mengadakan Halloween juga, namun karena Halloween ini kan culture-nya luar negeri ya. Dan Itaewon itu terkenal dengan destinasi internasional, jadi yang paling rame pasti di Itaewon. Dan ini tuh bukan event resmi kayak konser besar atau panggung-panggung kayak gitu, enggak ya. Ini tuh inisiatif dari warganya sendiri untuk mengadakan Halloween. Jadi bisa dibayangkan betapa minimnya keamanan dan kita nggak bisa memprediksi berapa banyak orang yang akan datang ke Itaewon. Awalnya kondisi di lokasi itu masih seperti biasa, hari-hari biasa gitu kan. Tapi semakin malam, semakin ramai pula lokasi itu. Saksi mata mengatakan bahwa dia melihat orang-orang di sana itu ramainya 10 kali lipat daripada hari biasanya. Sekarang bayangkan, kalau hari biasanya aja Itaewon itu terkenal ramai ya. Terkenal ramai, setiap harinya ada ratusan orang yang berkumpul di situ. Nah ini 10 kali lipatnya gitu loh. Bisa bayangkan gak betapa padatnya jalan di Itaewon saat itu. Tragedi terjadi ketika ada pengunjung yang menelpon 911 di jam 10:30 malam waktu Korea Selatan. Dia meminta untuk bantuan karena banyak orang pingsan di Gang Itaewon. Ambulans dan pemadam kebakaran mulai datang untuk menyelamatkan orang-orang yang pingsan. Namun setelah dipantau lebih jauh, ternyata kondisinya itu lebih parah daripada yang diperkirakan. Sehingga tingkat daruratnya itu ditingkatkan menjadi tingkat 1. Setelah tingkat darurat dinaikkan, akhirnya polisi-polisi, pemadam kebakaran dan ambulans yang ada di sekitar Itaewon itu pada berkumpul di lokasi. Bahkan ada warga yang juga menolong proses CPR ke orang-orang yang pingsan tersebut. Dan pada jam 2 paginya sudah terdengar kabar bahwa ada 2 orang yang tidak terselamatkan dari kejadian ini. Sedangkan jam 3-nya baru melonjak jumlahnya itu hingga 130-an orang yang tidak terselamatkan. Pertanyaannya kenapa? Kok bisa kejadian ini memakan banyak korban jiwa? Dari kesaksian korban selamat, kondisi saat itu sungguh chaos. Jadi posisinya kita berhimpit-himpitan di gang kecil dengan orang 10 kali lebih ramai dari biasanya.
Loh, perkiraan itu ada 300.000 orang loh yang datang. Bayangkan, 300.000 orang dan mayoritas itu anak muda di gang kecil. Jujur Li, dulu waktu masih sekolah ya, misalnya kita lagi nonton konser, terus kita berada di tengah-tengah, pas waktu itu kondisinya rame, padet gitu kan, kita pasti dorong-dorongan, ya enggak? Nah, kondisi ini sama dengan yang terjadi di Itaewon. Jadi mereka itu berhimpit-himpitan, kemudian dorong-dorongan. Apa yang terjadi? Akhirnya pasti ada yang jatuh dan ada yang terinjak. Selain itu, dengan berhimpit-himpitan kita juga bisa sesak nafas yang menyebabkan serangan jantung. Pada saat itu ada video yang beredar kemarin aku nonton. Barisan yang paling depan ini, dia itu ada yang jatuh gitu loh. Ada yang jatuh, kemudian yang belakangnya otomatis ikut terjatuh kan. Ikut jatuh, akhirnya menindih temannya yang di depannya, yang belakangnya juga gitu, jatuh lagi, menindih yang depannya lagi. Sedangkan yang di tengah-tengah itu tetap dorong-dorongan, tetap didorong ke depan, otomatis yang depan ini nggak bisa bergerak sama sekali. Bahkan ambulans, terus pemadam kebakaran itu sulit sekali mencoba untuk menarik orang-orang yang ada di depan. Sedangkan orang-orang yang ada di belakang itu semakin bertambah karena ada orang-orang yang datang ya, orang-orang baru yang datang, kemudian dia ingin masuk ke Itaewon gitu loh. Jadi tempat itu benar-benar full waktu itu. Menurutku kondisi yang ada di depan barisan yang jatuh terus nggak bisa keluar itu seharusnya bisa diatasi dengan cara barisan yang belakang mundur dulu. Tapi pada saat itu kondisinya nggak bisa guys, karena musik yang diputar dari arah depan itu terlampau keras, sehingga orang-orang yang di tengah dan yang di belakang, orang-orang yang baru datang itu mereka nggak kedengaran teriakan-teriakan kesakitan dari orang-orang yang hampir pingsan di depan itu, nggak kedengeran gitu loh. Nggak warasnya di sini orang-orang yang berada di sekitar sound, yang di dekat sound, itu mereka malah teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu loh. Padahal jelas-jelas di depan mereka ada ambulans, ada petugas pemadam kebakaran, dan ada polisi yang menghimbau untuk berhenti sejenak. Dengan kejadian ini mengakibatkan hilangnya nyawa total 156 orang, 101 diantaranya wanita dan 55 orang lainnya laki-laki. Di antaranya ada 26 warga negara asing. Kejadian ini juga mengakibatkan total 29 orang luka serius dan total 122 orang mengalami luka ringan. Dari sini kita bisa ambil pelajaran ya geng. Jadi walaupun pandemi sudah berakhir, alangkah baiknya kita tetap menjaga jarak social distancing dan menghindari tempat-tempat yang ramai. Selain itu kita juga harus bisa melihat kondisi sekitar. Jadi kita itu harus tahu lah kapan waktunya bersenda gurau, kapan waktunya serius. Jangan sampai kayak orang-orang di Itaewon itu, karena gak etis banget loh teman-teman. Posisinya banyak ambulan, banyak orang-orang pingsan, terus sudah dihimbau sama polisi juga bahwa eventnya itu harus diberhentikan sementara. Tapi mereka itu malah joget-joget, malah teriak-teriak, nyanyi-nyanyi kayak gitu loh. Padahal orang-orang sedang pingsan, sedang sekarat di sebelahnya gitu loh. Orang-orang pada PCR. Chaos banget pokoknya. Itu mungkin orang-orang mendem kali ya. Oke, kayaknya cukup sekian video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kamu suka video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.